Pemirsa, seorang ibu dan anak ditemukan tewas di rumah mereka Rabu 23 September 2020 di Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Hingga kini kasus ini masih diusut aparat kepolisian. Selengkapnya simak liputan kami dalam program Bidik. Langit di atas Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, hari Rabu, tanggal 24 September 2020 seakan berduka. Betapa tidak, malam itu sekitar pukul 8, warga Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, dihebohkan dengan kabar tentang tewasnya seorang ibu dan anak perempuannya di dalam rumah mereka di RT 3 RW 4. Jenazah Sumiati Sibarani alias Sumi, 40 tahun, dan putrinya Gebi, 19 tahun, malam itu ditemukan oleh keluarganya dari kawasan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kala itu, kondisi kedua jenazah bersimbah darah yang sudah mengering. Jasad Sumi ditemukan di ruang tamu, sedangkan Gebi di ruang tengah. Tidak ada harta benda yang hilang. Kedua korban tewas dengan pukulan benda tumpul di bagian kepala, sementara di bagian belakang tubuh Sumi terdapat luka akibat benda tajam. Sumi dan Gebi diperkirakan tewas 2 hari sebelum jenazah mereka ditemukan. Pemirsa, di rumah belakang saya inilah terjadi peristiwa yang mengharu biru, yaitu tewasnya ibu dan anak. Kasus ini masih diselidiki oleh aparat kepolisian. Selengkapnya simak liputan tim Pempret TV berikut ini. Berdasarkan hasil otopsi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso, Pontianak, Kamis 24 September 2020, keduanya dinyatakan sebagai korban pembunuhan, sebagaimana ditegaskan oleh dokter ahli forensik rumah sakit tersebut, yakni Monang Siahaan. Ditemukan bekas benda tajam dan tumpul dari luka di bagian rongga tengkorak kepala keduanya. Di dalam rongga kepala maupun di dalam rongga dada sebelah kanan. Untuk di korban anak, kita dapati beberapa kejanggalan di rongga kepala dan di rongga rahang sebelah yang udah jelas ada luka memar. Contohnya kan, misalnya seperti rahang tadi kita jumpai kejanggalan pada permukaan kulitnya, kita jumpai warna yang jelas berbeda dari warna asli permukaan tubuh manusia. Yang ditajam juga ada, yang di tumpul juga ada. Kalau untuk si korban ibu lebih domain dia itu senjatanya itu sajam, senjata tajam. Awalnya keluarga korban merasa curiga. Pasalnya ibu dan anak ini tidak mengangkat telepon genggam mereka walaupun terus dihubungi selama 2 hari berturut-turut. Ketika mendatangi rumah itu, lampu dalam keadaan mati, sedangkan ujung gorden menjuntai dari jendela yang terbuka. Ketika diintip, terlihat tubuh Sumi tergeletak di ruang tamu. Mereka pun sepakat mendobrak pintu rumah, kemudian menemukan jenazah keduanya. Para tetangga sendiri tidak curiga, apalagi Sumi dan Gebi jarang bergaul. Sejak pindah dari kampung Jawa, warga lebih banyak berinteraksi dengan mereka jika berbelanja di warung kelontong korban yang berada di samping rumah. Itu sebabnya ketika peristiwa terjadi, warga sama sekali tidak tahu karena tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Termasuk pula warga yang rumahnya tepat berada di belakang rumah korban, bahkan hanya bersebelahan dinding. Karena itu, warga sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ibu dan anak itu menjadi korban pembunuhan. Walaupun jarang bergaul, mereka mengenal Sumi dan Gebi yang kuliah di salah satu perguruan tinggi di Pontianak sebagai pribadi yang pendiam. Sumi jarang berkumpul dengan sesama kaum ibu. Di mata para tetangga, korban dikenal sebagai seorang pekerja yang ulet karena sangat serius mengelola warung kelontongnya. Pas malam kemarin tuh kejadiannya pun ya, saya kan lagi tidur di rumah. Tapi
nggak ada dengar suara keributan gitu yang terjadi sampai sekarang nih gitu. Jadi pas sampai tadi malam ketahuan ada pembunuhan tuh, ya saya kan kaget gak kan, karena nggak ada dengar cekcok-cekcokan atau pernah bertengkar gitu. Karena kami di sini juga pun nggak tahu kalau dia tuh pernah kelahi atau enggak sama suaminya. Emang asli sih pendatang, bukan asli orang sini sih. Dia juga pendatang sekitar 5 atau 6 tahunan gitu lah dia baru tinggal di sini ini. Sumi sudah 3 kali menikah. Suami pertama dan keduanya meninggal dunia. Pernikahan terakhir Sumi berlangsung secara siri sekitar setahun silam. Dari 3 kali pernikahan itu, Sumi hanya dikaruniai seorang anak, yakni Gebi dari Ramli, suami pertamanya. Suami terakhir Sumi bernama Salim yang akrab dipanggil Alau, berasal dari Rasau, Kabupaten Kuburaya. Alau sendiri adalah teman dari Soekarto, suami kedua Sumi. Sepengetahuan saya, Ibu Sumiati almarhum ini udah 3 kali menikah. Nah, pertama yang saya tahu pertama dengan Bapak Ramli, dapatlah si Pebi ini anak si korban ini. Kemudian yang kedua dengan Pak Karto. Pak Karto meninggal juga. Meninggal dan tanamnya pasti pekuburan kami depan itu. Ada yang ketiga ini sama orang Rasau. Orang Rasau, Pak Ali, kalau tidak salah Pak Salim. Alau hanya datang ke rumah itu seminggu sekali atau paling lama 3 bulan sekali. Dia bolak-balik Rasau Pontianak. Rusdi dan warga lainnya tidak terlalu mengenal Alau karena suami siri dari Sumi itu jarang terlihat. Dia hanya datang menjelang maghrib dan pulang menjelang subuh. Yang saya tahu itu seminggu sekali datang, lepas maghrib subuh pulang. Nanti dudinya mungkin 2 minggu atau sebulan atau 3 bulan datang sebentar, lepas maghrib atau sebelum asar pulang lepas subuh. Alau sendiri tidak masuk dalam kartu keluarga atau KK di rumah tersebut. Dalam KK hanya tercantum bahwa kepala keluarga adalah almarhum Ramli dan anak istrinya. Rusdi mengaku tidak tahu apakah Alau berada di rumah itu ketika terjadi peristiwa sadis tersebut. Warung yang setiap hari buka pagi hari dan tutup jam 10 malam itu hingga hari Senin 22 September 2020 masih buka. Namun sejak Selasa hingga Rabu warung itu tutup. Rusdi mengaku tidak curiga karena menduga bahwa warung dan rumah itu kosong karena ibu dan anak itu sedang bepergian keluar kota. Dia sendiri kaget ketika mengetahui bahwa ternyata rumah dan warung itu tertutup karena kedua penghuninya telah dibunuh. Terus, oke, kanan, alas, terus, Rumah itu sendiri berada di tepi jalan utama di samping Gang Arsat. Bagian samping rumah di dalam gang tersebut terdapat sebuah pintu kayu yang menempel di dinding rumah. Kondisi pintu ini sudah mulai keropos. Kuncinya tidak ada sehingga gampang dibuka dari luar. Pemirsa, inilah kondisi pintu samping rumah korban. Bisa Anda lihat. Sementara itu, Kapolsek Pontianak Timur AKP Prayitno ketika ditemui Kamis 24 September 2020 menyatakan bahwa kasus ini sudah diambil alih oleh pihak Polres Pontianak dan semua aparat terus bergerak di lapangan. Menurut Kapolres Pontianak, Kombes Polisi Komarudin, pihaknya masih berusaha untuk mengungkap dalang dan motif pembunuhan tersebut.
Pemirsa, kita semua berharap kasus ini segera terungkap. Dan tayangan tadi mengakhiri jumpa kita pada episode kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mega Karina Musung bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Salam Pemret TV.